Masa oke, emang agak bahaya nih sending something di chat box. Itu makanya hal yang saya hindari kalau lagi ngobrol di situ. Ya, oke, mulai kelihatan. Now let's take a look at these two examples of letters. Yeah, I want you to read both of them. I will give you like 1 until 2 minutes. And after that, we will start the discussion about these letters. Ya, ini boleh kalian baca-baca dulu. Udah dibaca semua? Udah dibaca? Oke. Now let's talk about apa namanya the form of these two letters. Kira-kira ada perbedaan nggak? Is there any similarity is there any difference, sorry, between the first one and the second one? Between the one on the top and then the one at the ada nggak? Kalau yang di atas itu mungkin itu email gitu, terus yang bawah tuh postmail, soalnya ada alamatnya. Okay, the first one, according to Berita, the first one is email and this is a postmail. Any other answers? Ada jawaban lain mungkin? Maybe the letter have a date on it and year and month, March 1, 2019. This one on the second one? The second one. Okay, so the second one has complete date. Yeah, it has month, day, and year, and we cannot find it on the first other difference maybe.
And now how about the content of the letter? Jadi isinya sendiri ada perbedaan atau enggak nih? Kalau yang di atas lebih kayak menanyakan sesuatu hal gitu. How about the Kalau yang di bawah itu dia menceritakan kisah dia gitu ya. Menceritakan. Oke, jadi kalau secara isi ini lebih this one the first one is asking about like recommendation or what to do in certain place, while this one talking about apa ini kira-kira experience atau apa? Invite buat Invitation ya. Oke. Nah, itu tadi ada perbedaan kontennya. Sekarang coba sama-sama kita lihat. Let's take a look at the complexity of each letter. Kira-kira untuk yang pertama ini membahas berapa hal nih? Does it only talk about one topic or one subject and then that's it, or membahas banyak hal? Same goes with the second letter. Kalau the first letter itu lebih ke satu topik, nanyain sesuatu. Kalau misalnya yang the second letter itu dia nanyain kabar, terus dia nge-invite buat ngajak jalan bareng. Terus dia udah kayak planning pas jalan tuh mau ngapain aja sama dia. Oke, jadi ada perbedaan isinya di situ ya. Well, the first one focuses on one subject and the second one itu more complex. Kira-kira kenapa ya? Why it's like that? Why the first one is shorter and only focuses or only talks about one subject, while the second one it is obviously longer than the first one, and it talks about several things. Kira-kira kenapa? Membahas di situ, kenapa sih yang atas kok cuman satu topik aja nih yang dibahas, sementara kalau yang kedua bisa lebih panjang, yang dibahas juga lebih banyak, kayak gitu. Kenapa? Maybe I feel like the first letter is a bit distant, jadi kayak nggak terlalu dekat orangnya, while the second one is much closer and much more intimate gitu. Oke, jadi you see that probably the speakers in this letter are not that close ya, sementara untuk yang kedua ini lebih dekat untuk hubungannya ya. Oke, bisa juga mungkin ada yang lain wants to give another reason or another explanation why the first letter is shorter than the second one? Saya mau coba, sir. Mungkin yang untuk surat pertama itu dia langsung kayak masih tahu teman aku mau do holiday, terus langsung tanya to the point gitu.
can you tell me about some of the places they could visit, etc. Kalau misalnya yang surat kedua itu ada pembuka, ada isi, sama ada penutupnya. Jadi lebih panjang. Oh, oke, good. Jadi untuk yang pertama memang lebih direct, and then the second one itu lebih strukturnya lebih rumit ya. We have opening, body, and then closing. Ya, nah. Atau kira-kira karena format kedua surat ini juga berbeda atau bentuknya berbeda, bisa jadi kemungkinan nggak? Seperti penjelasan kalian tadi di awal ya, maybe. Dan kecenderungannya when the letter comes in the form of email, just like the first one, it tends to be shorter than post mail or conventional mail like this. Why? Yeah, just like your explanation. For post mail, we need like days or even weeks untuk suratnya ini sampai dan kita dapat feedbacknya. Sementara kalau email ya dalam waktu detik atau mungkin menit ya itu sudah bisa diterima dan bisa jadi langsung kita bisa langsung mendapatkan responnya. Jadi memang karena format kedua surat formatnya berbeda, jadi karakteristiknya juga berbeda ya. So it's very normal ketika kita menulis email atau ketika kalian mendapat email itu benar-benar ke satu topik ya, karena memang jauh lebih praktis, it's way more practical, it's way faster antara sending and then apa namanya di response-nya, lalu jadi kita bisa lebih fokus dan lebih pendek juga ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau misalnya memang format si apa namanya si emailnya ini si postmailnya ini ditulis dalam atau dibuat dalam bentuk email, itu nggak apa-apa juga ya, nanti nggak boleh. Tapi biasanya karakteristiknya kalau misalnya memang email itu lebih singkat dan subjeknya lebih jelas, dan itu tadi hanya fokus ke satu hal. Kecuali mungkin yang satu di tengah kota, yang satu di pedalaman, for example, yang sinyalnya juga agak-agak susah, nah jadi itu direkap gitu kita. Ya. So we just talk about the difference between these two. So now let's talk about do they have in common? Apa persamaannya between the first one and the second one? Ya, ini. Ya, perbedaannya. Persamaannya di kedua teks ada akhiran seperti thanks atau your lovingly, sama ada nama pengirimnya seperti David atau Sakshi atau Saksham. From David. Oh iya, benar-benar disingkat. Ya, jadi persamaannya itu tadi betul. Kurang lebihnya sama ya, because these are informal letters. Kalau misalnya memang informal letters, penutupnya ya you can something like thanks, yours lovingly, dan itu nanti masih naik lagi. Kita akan membahas tentang contoh detail-detail seperti itu minggu depan. Nah, jadi sekarang mungkin untuk perkenalan dulu itu seperti apa. Mungkin kemarin waktu ulangan udah ini ya, waktu ulangan kan udah apa namanya, udah lihat beberapa contohnya ya. Untuk pembahasnya tadi yang dibahas adalah tentang closing-nya, lalu ada nama pengirimnya. Oke ya. Ada lagi? Ada persamaan lagi? Is there any other similarity between the first one and the second one?
Ada nggak? Atau sama aja? Both of the letters have a purpose to ask something and expecting to receive a feedback. Oke, good. Ya, jadi um, the send those who wrote these letters itu tadi mengharapkan adanya feedback dari yang dikirimkan. Ya, mungkin kalau yang di sini bentuknya langsung pertanyaan, kalau yang di sini nggak terlalu eksplisit sih, tapi di sini ada tulisan mana nih? Yeah, I have to tell you a lot of things and expect the same from you. Jadi dalam artian dia meminta untuk ada balasan di situ. Oke, ada lagi mungkin? How about the language used in both of the letters? Di kedua surat ini. Ada ini enggak? Ada apa namanya? Ada persamaan. Kalau ada persamaan, persamaannya di mana? Kalau ada perbedaan, perbedaannya apa? Mau coba, Pak. Ya. Kalau untuk perbedaannya tuh yang teks yang pertama itu kayak lebih nanya pendapatnya nggak sih, Pak? Tapi kalau yang teks yang kedua itu dia mau ketemu gitu. Oke, nah itu kalau dari sisi kontennya ada perbedaan di situ. Yang satu asking and the other one is explaining. Untuk gaya bahasanya gimana nih? Lebih ke informal gitu, kayak sama-sama informal, kayak casual apa gitu. Oke, it's more apa ya? Yeah, it's less formal than than formal letters. Lalu ini yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Lebih ke persamaannya gitu. Oh, persamaannya. Oke. Jadi memang yang dalam penggunaan dalam informal letters sendiri, ya kita bisa pilihan kata-katanya kita bisa lebih bisa lebih fleksibel, bisa nggak sekaku formal letter dan pasti tetap memperhatikan sopan santun juga ya, tergantung dengan apa kita berbicara. Apalagi kalau di sini ada kemungkinan mereka sering ketemu nggak nih? Kenapa, Pak? Apalagi kalau di sini sering ada kemungkinan antara pengirim dan penerimanya sering ketemu nggak? Enggak. Yeah, so that's why we have to think about the language we use. Yeah, especially it's very normal for us to have friends from other countries. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan juga penggunaan kata-katanya ya, because maybe there are several terms yang kita nggak bisa gunakan ketika kita berbicara dengan walaupun teman dari negara lain ya. Atau mungkin ada yang pernah, have you had any experience? Do you have any experience related to sending email to someone lives in other countries maybe? Ada yang pernah nggak? Kalau sekarang udah nggak ada, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, medianya untuk itu. Maksudnya medianya ada, tapi perantaranya nggak ada ya. Karena kalau dulu when I was in
elementary school atau ya around that age itu ada majalah anak-anak dan di situ memang ada bagian yang ya anak-anak mau cari ini temen dari luar kota atau dari luar kota sih karena itu majalahnya hanya majalah Indonesia sih. Jadi nanti let's say Farhan in Jakarta and then Putu for example in Denpasar nggak pernah ketemu sebelumnya aja gitu nanti kirim-kiriman surat. Jadi misalnya yang mau nanti alamatnya akan dikasih di ya mengingat pada masa itu kejahatan belum banyak. Jadi apa namanya? Jadi masih ada sih pada masa itu apa namanya? That kind of communication. Yeah, but I believe in your generation you have more facilities, but it depends on the users ya, because we have to talk about safety reasons juga. Jangan sampai nanti niatnya temenan malah mengenaskan ya. Okay. Yeah, okay, any other questions? Do you have any other questions? Ada? Okay, if you have no other questions, maybe the next question will be it will depend on your experience ya. If you have to choose between email and then email or post mail, which one do you prefer and why? Lebih milih mana? Email. Personally, email sih, karena it's faster. Okay. And the feedback is also faster. Okay, so you prefer email because it's yeah, it's faster. You don't have to wait, and it depends on orang yang dikirim ya, mau balesnya 1 jam kemudian atau 1 minggu kemudian, tergantung dianya ya. Okay, any other answers? For me, I think I'll be using the mail one with the format of the second one because I think it's more polite. Oh, okay. Here we are talking to letter 4. Untuk pengiriman surat ke siapa nih? Apakah untuk ke teman? Is it for your friend, to your friends, to your relatives, or ke siapa? Or maybe to someone's older maybe. Ya, kalau surat yang tertulis itu biasanya lebih untuk siapa nih? For friends and relatives. Okay, for friends and relatives. Have you ever sent a letter like this? Pernah nggak recently mungkin beberapa tahun terakhir deh dari kamu SMP for example? Pernah nggak? I think I've never sent a letter like that. Okay, jadi tadi ada yang one prefers email because it's practical, and then one prefers post mail because it's more polite. Any other reasons why you choose email for example or why email for example? Ini nggak ada yang memilih salah satu. Bentar. I have to take the phone.
Ya, sorry tadi agak urgent. So, sampai mana? Oh ya, still the same questions ya. Which one do you prefer between email and postmail ya? Tadi ada yang jawab email, udah ada yang jawab postmail. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Ada atau enggak? Oh, optionsnya hanya dua itu aja. The first one is faster, and then the first one is more polite. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain. Ada yang maybe yeah, I prefer postmail because yeah, it's more personal. We can have the letter as memory. Yeah, there are some people like that. Ya, mungkin ada. Mana? Nggak ada yang seperti itu. Okay, so yeah. Oh ya, talking about PTM, kalian udah dapat info apakah sejauh ini? Kemarin tuh Jelita udah dari ikut. wali kelas langsung belum ada info. Oh gitu, kemarin Jelita udah ikut ini ya, syuting. Gitu, but do you feel excited to take the chance or start the offline activities? Gimana level excitement-nya kalian, sebesar apa nih? Atau apa ya, kan it's almost 2 years ya, atau kayak yang aduh, turns out this apa namanya, this online thing is more convenient gitu-gitu, atau gimana? Atau memang ada yang udah pengen masuk hands-on? Mungkin excited, tapi gara-gara udah kelamaan online juga kayak PW. tapi tetap excited. Oh, gitu. It has become ini ya, our comfort zone juga ya, to do everything from home. Karena kan terutama untuk yang kerja sih, jadi back in mulai ada pembahasan tuh tahun berapa ya? 2018, 2011-an lah. Jadi ketika informasi tentang bagaimana kondisi di Google itu seperti apa, itu kan orang-orang jadi merasa enak banget dengan jam kerja yang fleksibel, mereka bisa kerja di rumah segala macam. Ternyata beberapa tahun kemudian kejadian bener. Jadi ya mungkin, dan sekolah kan ada yang bangun pagi PR banget tuh ya, berangkat pagi-pagi terus pulang juga takes time energi juga untuk ke rumah. Mungkin banyak yang berandai-andai bisa sekolah di rumah, ternyata seperti belum juga, dan ternyata udah keenakan juga. Tapi apa namanya, yang bikin excited tuh apa tuh? Makes you feel excited to start everything. Ketemu temennya, Pak. Oke, ketemu temen. Biarpun tapi nanti kalau misalnya memang ketemu temen, tetap ya segala sesuatunya dijaga ya, jadi nggak bisa namanya ngobrol sana. Tapi memang selama pandemi ini kalian nggak pernah ketemu langsung dalam artian jalan bareng kemana gitu? Udah sih Pak, tapi kayak baru 1-2 gitu loh Pak, belum satu ini. Belum satu kelas. Ya. Iya, satu kelas kan mesti ada cara khusus juga ya, biasanya baru bisa kumpul-kumpul. Terus jadwal segala macam juga belum dapat ya berarti kalian ya? Nanti bisa jelas deh.
seperti apa, lalu jadwalnya seperti apa, gitu ya. Tapi so far, let's say we start soon gitu. Itu pelajaran apa yang akan lebih efektif seandainya offline? Atau semuanya? Ya, pelajaran apa yang lebih efektif kalau offline atau masing-masing pelajaran udah ketemu selahnya nih supaya online juga belajarnya enak gitu atau gimana? Atau kayaknya sama aja? Gimana masih? Belum kebayang kayaknya ya. Well, oke, so far sih mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang perbedaan bentuknya, mungkin lebih detail lagi kita akan bahas namanya how to open informal letters, lalu how to close, karena yang penting biasa lebih kedua itu ya, untuk body letternya sendiri itu sebenarnya kurang lebihnya sama dengan teks-teks yang lain ya, yang penting strukturnya jelas, lalu antara satu hal dengan yang lain juga dicek koneksinya seperti apa, terutama di dalam paragraf ya. Okay, if you have no more questions, nanti jangan lupa untuk yang remedial ini saya akhiri sekarang supaya kalian masih bisa untuk early lunch atau mau istirahat dulu karena nanti terutama yang cowok-cowok nih kan pada Jumatan jam 1 jangan ketiduran ya. Karena jam-jam rawan tuh biasanya tadi after lunch and then you sholat Jumat and then agak rawan tuh biasanya. Harus ada kegiatan di siang hari ini ya. Ya sudah, untuk yang remedial I'll see you later this afternoon. Untuk teknisnya nanti soalnya akan saya launch jam 1 dan kalian punya waktu 1 jam untuk mengerjakan. Ya, tadi ada yang berhalangan itu nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Ya, yang penting untuk yang sesi normal dulu yang di jam 1 sampai jam 2. Ya. Okay, I'll see you again next week. Thank you. Have a nice day. Have a great weekend semuanya. Ya, I'm leaving. Thank you, sir. Thank you, Ya. sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Welcome.